Lo pernah nggak sih ngerasa bingung pas lagi lihat chart? Misalnya di time frame kecil kayak M15 kelihatan uptrend, harga naik terus. Tapi pas lo pindah ke time frame gede kayak H4 atau daily, ternyata tren besarnya malah turun. Bingung kan mau ikut time frame kecil atau yang besar? Tenang, bukan lo doang kok, hampir semua trader pernah ngalamin. Makanya di video ini gue bakal bahas satu teknik powerful yang bisa bikin analisa lo lebih jelas dan lebih konsisten. Multiple time frame analysis. Nah, hal kayak gini sering banget bikin trader kebolak-balik arah. Niatnya entry buy karena ngikutin tren kecil, ternyata malah kejebak retracement doang. Akhirnya posisi kena stop loss, terus mulai ragu sama analisa sendiri. Jadi kalau lo bener-bener pengen trading lo naik level dan nggak gampang salah arah lagi, stay terus sampai akhir video karena gue jamin penjelasan ini bakal ngebuka cara pandang baru lo di market. Jadi gini, multiple time frame analysis itu sebenarnya simple banget. Intinya lo lihat market dari beberapa sudut pandang waktu sekaligus. Bayangin gini deh, lo mau pergi ke tempat baru. Dari satelit kayak di Google Maps, lo bisa lihat gambaran besarnya. Jalan raya mana yang nyambung, arah utara atau selatan, dan perkiraan jarak tempuhnya. Itu ibarat time frame besar. Tapi begitu lo udah deket sama lokasi, lo butuh zoom in lebih detail. Lo lihat jalan kecil, belokan, bahkan gang sempit biar nggak salah jalan. Nah, itu ibarat time frame kecil. Di trading pun sama persis. Time frame besar itu ibarat peta utama. Dia ngasih tahu lo arah tren utama, market lagi bullish, bearish, atau sideways. Sementara time frame kecil kayak jalan tikus buat timing entry, biar lo bisa masuk dengan posisi yang lebih presisi. Contohnya gini, di daily chart lo lihat tren masih naik, lalu pas lo cek H4 harga lagi turun sedikit karena koreksi, dan di M15 lo nemuin pola candlestick bullish yang siap rebound. Kalau digabungin, lo jadi paham bahwa koreksi di H4 itu cuma retracement, bukan tren balik arah. Dari sini, lo bisa ambil entry buy dengan keyakinan lebih tinggi karena sejalan sama tren besar. Dengan kombinasi ini, lo nggak cuma tahu tren utama, tapi juga area penting kayak support dan resisten, plus timing terbaik kapan harus masuk atau keluar market. Jadi analisa lo lebih rapi dan keputusan trading lo jadi lebih terarah. Masalah utama banyak trader pemula itu, mereka sering banget cuma lihat satu time frame doang. Misalnya, buka chart di M15, kelihatan harga naik. Terus mikir, wah ini bullish nih, langsung aja entry buy tanpa mikir panjang. Padahal kalau mereka geser sedikit ke time frame yang lebih besar, misalnya H4, ternyata tren utama lagi turun. Jadi kenaikan yang kelihatan di M15 tadi sebenarnya cuma retracement kecil doang. Hasilnya ya lo bisa tebak, posisi buy itu sering banget kena stop loss dan akhirnya bikin mental down. Nah, di sini pentingnya multiple time frame analysis. Dengan ngelihat market dari sudut pandang yang lebih besar, lo bisa filter sinyal palsu, jadi nggak gampang terkecoh sama gerakan kecil yang ternyata cuma noise. Lo jadi lebih paham mana tren utama yang bener-bener kuat, mana retracement sehat yang cuma sementara, dan mana pergerakan random yang nggak ada artinya. Dan ada bonus lain, analisa multi time frame ini juga bikin lo jauh lebih sabar. Karena lo udah tahu gambaran besar market. Lo nggak gampang FOMO, nggak asal entry cuma karena candle kecil gerak kenceng. Lo bisa tunggu setup yang sejalan sama tren utama, biar entry lo lebih high probability. Intinya lo nggak lagi trading buta. Lo trading dengan peta lengkap, dan percaya deh, itu bikin perbedaan besar antara trader yang sering kejebak sama trader yang lebih konsisten. Pertanyaan yang sering muncul adalah, Bang, time frame berapa sih yang paling pas buat trading? Jawabannya simple, gak ada time frame yang sakti buat semua orang. Itu semua balik lagi ke gaya trading lo masing-masing. Kalau lo tipe scalper yang doyan masuk keluar market cepat, biasanya lo bakal pakai kombinasi H1, M15, sampai M5. H1 dipakai buat lihat tren besarnya, M15 buat marking area support resistance, dan M5 buat eksekusi entry super presisi. Tapi ingat, makin kecil time frame, makin banyak juga noise-nya. Jadi butuh fokus tinggi dan eksekusi cepat. Kalau lo lebih nyaman jadi day trader, time frame yang cocok biasanya H4, H1, M15. H4 kasih gambaran tren utama harian, H1 buat mapping area penting, dan M15 buat cari timing entry terbaik. Cocok banget buat lo yang nggak mau ribet mantengin chart tiap menit, tapi tetap pengen ambil posisi dalam satu hari trading. Nah, kalau lo swing trader yang sabar nunggu setup beberapa hari bahkan minggu, biasanya kombinasi weekly, daily, H4 paling efektif.
weekly buat baca arah tren besar, daily buat marking zona penting, dan H4 buat eksekusi entry. Dengan gaya ini, lo nggak perlu mantengin chart terus-terusan. Cukup cek sekali 2 kali sehari, tapi tetap bisa dapat peluang besar. Konsepnya sederhana tapi powerful. Pertama, time frame besar buat lihat tren utama. Kedua, time frame menengah buat identifikasi level support dan resisten penting. Dan ketiga, time frame kecil buat nentuin entry yang presisi. Dan jangan lupa, ada aturan penting. Semakin besar time frame, sinyal yang muncul biasanya lebih valid dan kuat. Tapi konsekuensinya, lo butuh waktu lebih lama buat nunggu setup. Sebaliknya, semakin kecil time frame, sinyal muncul lebih cepat, tapi resikonya juga lebih tinggi karena banyak gerakan acak alias noise. Jadi kuncinya bukan cuma pilihan time frame mana yang enak dipakai, tapi sesuaikan dengan karakter lo sebagai trader. Mau lo tipe scalper, day trader, atau swing trader, semua sah-sah aja. Yang penting lo konsisten sama sistem yang lo jalanin. Oke, biar gampang gue kasih contoh step by step yang bisa langsung lo jadiin workflow tiap kali buat chart. Langkah pertama, mulai dari time frame besar, misalnya daily. Tujuannya simple, baca arah cerita utamanya. Tandai structure harga, low, high, higher low, higher high kalau uptrend. Atau high, low, lower high, lower low kalau downtrend. Coret area utama yang kelihatan jelas, swing high atau swing low penting, zona demand atau supply yang pernah nahan harga, dan area konsolidasi yang tebal. Kalau ragu, tanya diri lo. Di daily, market ini lebih sering bikin puncak baru atau lembah baru? Jawaban itu yang jadi kompas lo. Langkah kedua, turun ke time frame menengah, misalnya H4. Di sini kita merapikan peta, perjelas level daily tadi, jadiin range yang lebih presisi. Tarik trend line yang nyambung antar swing, lihat apakah ada channel, dan perhatikan reaksi harga saat nyentuh level, rejection kuat atau breakout. Cari confluence, misal support daily, ditambah base demand H4, ditambah garis trend line. Semakin banyak alasan ngumpul di satu titik, semakin berarti level itu. Tentukan rencana, kalau harga retest ke zona ini dan ngasih sinyal buy, gue siap cari buy. Kalau breakout, skip, tunggu setup baru. Langkah ketiga, masuk ke time frame kecil, misalnya H1 atau M15. Ini tempat kita cari trigger buat eksekusi. Sinyal yang bisa dipakai, pola candlestick misal engulfing atau pin bar, break retest, pullback ke zona, atau mini break of structure yang ngasih tanda kalau tekanan berbalik. Boleh pakai indikator buat konfirmasi, misalnya momentum melemah sebelum berbalik. Tapi ingat, indikator cuma asisten, bukan bos. Contoh konkret, di daily lo lihat trend bullish, harga lagi koreksi turun tapi masih bikin higher low. Di H4, koreksi itu mendarat di area support yang sama dengan zona demand lama. Ada confluence, masuk ke M15, kebentuk bullish engulfing setelah fake out tipis di bawah support. Di situ lo siap entry buy. Entry setelah candle konfirmasi close. Stop loss di bawah zona demand M15 atau H1 atau di luar keramaian candle. Target minimal ke swing H4 sebelumnya. Idealnya pasang skenario bertahap. TP1 di 1R, TP2 di 2R sampai 3R. Manajemen risknya ketika harga menembus high minor dan berhasil retest, geser SL ke break even biar tenang. Rulesnya, kalau sinyal di time frame kecil melawan arah daily, skip. Kita cuma ambil yang sejalan sama tren besar. Kalau level kunci daily atau H4 breakout dan valid, anggap skenario-nya fail. Ulangi dari langkah 1. Dengan workflow ini, lo nggak lagi nebak-nebak di time frame kecil. Lo punya kompas di daily, peta jalan di H4, dan titik masuk presisi di H1 atau M15. Hasilnya, entry lo lebih kuat karena selaras sama big picture. Ada alasan yang jelas kenapa lo masuk market, bukan cuma feeling. Beberapa tips penting buat multiple time frame analysis lo makin efektif. Pertama, selalu mulai dari time frame besar, terus turun ke kecil. Jangan kebalik. Kalau lo langsung lihat time frame kecil dulu, lo gampang kebawa emosi sama gerakan candle yang heboh, tapi ternyata cuma noise. Time frame besar itu ibarat kompas, ngarahin lo ke jalan yang benar. Kedua, jangan pakai terlalu banyak time frame, cukup 3 aja. 1 buat big picture, 1 buat level-level penting, 1 lagi buat timing entry. Kalau kebanyakan time frame, bukannya jelas, malah bikin bingung sendiri karena sinyalnya bisa saling tabrakan. Ketiga, fokus ke quality entry, bukan quantity. Gak penting lo entry banyak kalau hasilnya asal-asalan. 1 entry yang sejalan sama tren besar dengan level support resisten jelas itu lebih bernilai daripada 5 entry random di time frame kecil yang cuma bikin capek mental. Keempat, disiplin. Kadang di time frame besar lo udah yakin tren naik,
Tapi pas turun ke time frame kecil, belum ada sinyal entry yang valid. Nah, di situ tantangannya. Banyak trader nggak sabaran, akhirnya maksa entry, terus kejebak sama retracement. Ingat, sabar itu bagian dari strategi. Trading itu bukan soal siapa yang paling sering klik tombol buy atau sell. Trading itu waiting game. Yang menang bukan yang paling cepat masuk, tapi yang paling disiplin nunggu momen dengan probability terbaik. Kalau lo bisa konsisten sama tips ini, hasil trading lo bakal jauh lebih stabil dan lebih terukur. Jadi intinya, multiple time frame analysis itu bikin lo punya gambaran market yang lebih lengkap. Kayak lo lagi nonton film, bukan cuma lihat satu scene doang, tapi lo ngerti alur ceritanya dari awal sampai akhir, ada big picture, ada detail, dan semuanya nyambung jadi satu kesatuan. Kalau lo udah bisa gabungin cara pandang ini, peluang lo buat ambil entry yang lebih akurat dan lebih konsisten bakal naik drastis. Bukan lagi trading asal feeling, tapi trading dengan alasan yang jelas. Dan gue pengen tahu juga, lo pribadi lebih nyaman trading di time frame besar kayak daily atau H4, atau justru suka time frame kecil kayak M15 atau M5? Tulis jawaban lo di kolom komentar ya, biar kita bisa diskusi bareng. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe buat dapetin tips trading lainnya.